Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Arafatul Karomah NIM 1843100038 dari kelas Manajemen Dakwah B semester 6. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang Islam dan budaya dalam konteks kontemporer. A. Pengertian Islam Jawa. Islam Jawa merupakan perpaduan antara ajaran agama Islam dengan ajaran agama Islam yang di dalamnya dimasuki budaya Jawa agar masyarakat lebih mudah menerima agama Islam. Istilah Jawa adalah sistem keyakinan dan ibadah setempat yang berbeda dengan tradisi Islam pada umumnya. Dengan demikian, ini juga merujuk pada beragam praktek iman, ritual, keyakinan, dan religius masyarakat Muslim yang berkembang di Jawa. B. Perkembangan Islam di Jawa. Sebelum Islam masuk ke tanah Jawa, masyarakat Jawa menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Seiring dengan waktu berjalan, tidak lama kemudian Islam masuk ke Jawa melewati Gujarat dan Persia. Dan ada yang berpendapat bahwa langsung dibawa oleh orang Arab. Kedatangan Islam di Jawa dibuktikan dengan ditemukannya batu nisan kubur bernama Fatimah binti Maimun serta makam yang pertama ada perdagangan. Jalinan hubungan perdagangan Indonesia dengan para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India telah terjalin sejak abad ke-7 Masehi. Di samping berdagang, para pedagang Islam tersebut juga menyampaikan dan mengajarkan agama dan budaya Islam kepada masyarakat setempat. Yang kedua yaitu perkawinan. Para pedagang yang melakukan kegiatan berdagang dalam waktu yang lama memungkinkan mereka berinteraksi dengan penduduk setempat. Perkawinan antara putri pribumi dengan ulama atau pedagang Islam mendukung proses syiar agama Islam di Kepulauan Nusantara. Yang ketiga, kesenian. Penyebaran agama Islam melalui kesenian dilakukan antara lain melalui seni wayang kulit, seni tari, seni ukir, dan seni musik. Para penyebar Islam menciptakan seni kaligrafi, seni sastra, dan lagu dolanan untuk menarik minat penduduk agar memeluk agama Islam. Yang keempat yaitu politik. Pengaruh kekuasaan seorang raja sangat besar perannya dalam proses Islamisasi Nusantara. Ketika seorang raja memeluk Islam, maka rakyatnya akan mengikuti tindakan raja tersebut. Contohnya, Sultan Demak mengirimkan pasukannya untuk menduduki wilayah Jawa Barat dan memerintahkan untuk menyebarkan agama Islam di sana. Yang kelima, pendidikan. Peran ulama, guru-guru ataupun para kiai juga memiliki fungsi yang cukup penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Mereka
mendirikan pondok-pondok pesantren sebagai sarana penyebaran agama Islam melalui pendidikan. Yang keenam yaitu tasawuf. Salah satu saluran islamisasi yang tak kalah pentingnya adalah tasawuf. Tasawuf adalah pengajaran agama Islam yang disesuaikan dengan alam pikiran masyarakat setempat. Para tasawuf agama Islam antara lain Hamzah Fansuri dari Aceh dan Sunan Panggung dari Jawa. Yang C ada yaitu pengaruh Islam di kehidupan masa kini. Akulturasi kebudayaan. Proses akulturasi kebudayaan merupakan dampak dari kenyataan lain bahwa setiap kebudayaan itu selalu mengalami persebaran atau difusi. Kebudayaan asal itu selanjutnya berkembang, menyebar, dan pecah dalam berbagai kebudayaan baru. Selanjutnya ada masjid, menara, dan waktu. Manusia pada beberapa masjid peninggalan kerajaan Islam menjadi suku-suku mendapat melihat bangsa-bangsa sehingga budaya Islam dengan pra-Islam. Masjid Agung Demak misalnya itu atapnya berbentuk seperti Meru atau nama gunung yang bersusun semakin ke atas semakin kecil. Kemudian di bagian puncak menara masjid ada mustaka. Perpaduan pra-Islam juga ada pada menara seperti Masjid Kudus. Menara Masjid Kudus mirip candi di Jawa Timur. Selanjutnya yaitu makam. Makam-makam biasanya terdapat dekat dengan Masjid Agung, seperti makam Sultan Demak di samping Masjid Agung Demak, kompleks makam di Samudra Pasai, makam Sultan Aceh, makam Sultan Goa. Yang selanjutnya seni ukir. Pada masa Islam mulai berkembang seni-seni kaligrafi. Ini disebabkan karena seni ukir patung kurang berkembang karena adanya ajaran yang tidak boleh menggambarkan manusia atau hewan. Sampai saat ini kita masih bisa menemukan seni kaligrafi di berbagai tempat. Aksara dan sastra. Huruf Arab Melayu mulai dikenal pada masa kerajaan Islam Nusantara dan digunakan dalam surat, kaligrafi, dan karya sastra. Pengaruh Persia atau banyak pedagang datang dari sana. Cukup kuat pada bidang sastra seperti cerita tentang Amir Hamzah, Bayan Budiman, dan cerita 1001 Malam. Ada 4 macam seni sastra masa Islam, yaitu hikayat, badat, suluk, dan syair. Yang D. Pemikiran Islam dalam konteks kontemporer. Ajaran dasar dan non-dasar. Ajaran Islam terdiri dari 2 bentuk ajaran, yakni ajaran dasar dan non-dasar atau qat'i dan dhanni. Ajaran dasar adalah ajaran yang bersifat tetap, absolut, tidak berubah, mutlak, dan bersifat dogmatis. Ajaran ini biasa disebut
ajaran yang pasti atau qat'i, dan mencakup dalam 3 bentuk, yaitu qat'i al-wurud, qat'i al-dalalah, dan qat'i al-tanfid. Ajaran non-dasar. Ajaran non-dasar adalah ajaran yang nisbi, relatif, tidak tetap, boleh berubah-ubah, dan tidak mengikat. Biasanya disebut kelompok dzanni. Ajaran ini mencakup dalam 3 bentuk, yaitu dzanni al-wurud, dzanni al-dalalah, dan dzanni al-tanfid. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.